Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pop-up book kita yang bertemakan Pancasila bab 1 kelas 10. Jadi halaman pertama yakni ada Pancasila. Lalu di sini ada rumusan persiapan kemerdekaan. Di sini ada biografi para tokoh-tokoh, yaitu ada Muhammad Yamin, Ir Soekarno, dan Supomo. Oke, jadi yang pertama ada Pancasila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh ya, jadi di sini tuh ada rumusan dasar negara menurut tiga tokoh ini. Jadi yang pertama ada usulan dasar negara menurut Supomo, yaitu mengusulkan 5 poin rumusan dasar negara. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Lalu ada naskah persiapan yang ditulis oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Lalu ada usulan rumusan Pancasila menurut Soekarno. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya ada persiapan kemerdekaan. Yang pertama itu ada janji Jepang yaitu pada tanggal 1 April 1945. Lalu yang kedua pembentukan Dokuritsu Jumbi Chiyosakai itu pada tanggal 29 April 1945. Yang kedua itu ada sidang pertama pada tanggal 29 Mei Juni ya. Terus yang kedua itu ada sidang keduanya, yaitu dari 10 sampai 17 Juli 1945. Lalu yang terakhir itu ada sidang kedua, yaitu Agustus 1945. Di sini ada biografi para tokoh. Yang pertama itu ada Supomo. Dia lahir pada tanggal 19 Januari 1903. Pendidikannya di Els, Eiru, dan Mulo. Terus yang kedua itu ada Muhammad Yamin. Ia lahir pada tanggal 24 Agustus 1903. Lalu ada Ir Soekarno, lahir pada 6 Juni 1901. Terus Unit kedua, penerapan Pancasila dalam karakter berbangsa. Untuk sila pertama, menekankan tentang bagaimana seharusnya bersikap dengan adanya perbedaan keyakinan sehingga kerukunan tetap terjaga. Sila kedua, menekankan pada kemampuan untuk bersikap pada orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab. Sila ketiga, menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Untuk sila keempat, menekankan pada keterbukaan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat. Untuk sila terakhir atau sila kelima, menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu yang memiliki berbagai latar belakang berbeda, baik jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, dan hubungan kedekatan. Unit 3. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Dengan kemajuan teknologi,
memberi kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila kepada lebih banyak orang. Dengan kemajuan teknologi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila, radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi, dan penyebaran hoaks menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang bersumber pada media sosial. Di unit 4 ada proyek gotong royong kewarganegaraan. Gotong royong memiliki makna penting, di antaranya gotong royong dapat melekatkan dan menggunakan solidaritas sosial. Yang kedua, gotong royong dapat melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, gotong royong dapat meringankan beban orang lain. Yang keempat, gotong royong mampu mengurangi kesalahpahaman. Yang kelima, gotong royong dapat mencegah adanya konflik. Kejaran Ningrat membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Tolong-menolong dalam aktivitas pertanian. Yang kedua, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga. Yang ketiga, tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta upacara. Dan yang terakhir, tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Melalui pembuatan scrapbook ini, saya dan teman-teman semakin memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga paduan moral yang menekankan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Semoga dengan pembelajaran ini kita semua dapat mengaplikasikan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari agar mampu menjaga keharmonisan dan ketuhanan bangsa. Dengan begitu, kita dapat berkontribusi aktif dalam membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, sejahtera, dan juga makmur.